Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi hasil diskusi kami mengenai strategi kepuasan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Binti Nadia Maharani, Mona Valverdian Yusuf, dan saya sendiri Sherly Mafira. Kepuasan konsumen. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Pengertian kepuasan konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah puas merasa senang perihal hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Menurut Kotler 1988, kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi, kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Upaya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang mudah. Moody dan Cotton menyatakan bahwa kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai sekalipun hanya untuk sementara waktu. Ciptono 1997. Berdasarkan pada pengertian kepuasan konsumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah mengonsumsi produk atau jasa terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapannya. Strategi dalam menghadapi perilaku pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan. Berbicara mengenai strategi, artinya juga berada dalam kondisi persaingan dengan kompetitor. Masing-masing berusaha menarik lebih banyak pelanggan demi kelangsungan usahanya. Dalam era persaingan bebas, tidak ada satupun yang aman tanpa persaingan. Ada dua strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan. Yang pertama adalah strategi menyerang bersikap agresif dalam menjerat pelanggan, dan yang kedua strategi defensif atau bertahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama adalah kualitas produk, kedua kualitas pelayanan kepuasan, ketiga emosional pelanggan, keempat harga produk, dan yang terakhir adalah biaya konsumen. Elemen kepuasan konsumen. Ada beberapa elemen kepuasan konsumen menurut Wilkie 1994, yaitu 1. Expectation atau harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang telah dibentuk. Yang kedua, performance pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Dan yang ketiga adalah comparison, dan yang terakhir adalah confirmation atau disconfirmation. Ciri-ciri konsumen yang puas. 1. Loyal terhadap produk. Pelanggan yang puas cenderung loyal di mana mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. B. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan. Akhirnya perusahaan harus menyerahkan kepuasan yang dapat diterima kepada pihak berkepentingan lainnya. Ini membutuhkan keseimbangan yang amat halus. Pemasar harus terus menghasilkan nilai dan kepuasan bagi pelanggan lebih tinggi tetapi tetap tidak memberikan segala-galanya. C. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Ketika pelanggan ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Sumarwan pada tahun 2003 menerangkan teori kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terbentuk dari model diskonfirmasi ekspektasi, yaitu menjelaskan bahwa kepuasan dan tidak kepuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan pelanggan sebelum pembelian dengan sesungguhnya yang diperoleh pelanggan dari produk jasa tersebut. Harapan pelanggan saat membeli sebenarnya mempertimbangkan fungsi produk tersebut. Fungsi produk antara lain: A. Produk dapat berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, disebut diskonfirmasi positif. B.
produk dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Disebut diskonfirmasi sederhana. Produk tersebut tidak memberi rasa puas dan produk tersebut tidak mengecewakan sehingga pelanggan akan memiliki perasaan netral. C. Produk dapat berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Disebut diskonfirmasi negatif. Bila hal ini terjadi maka akan menyebabkan kekecewaan sehingga pelanggan merasa tidak puas. Ada dua komponen yang membentuk kepuasan pelanggan. 1. Penilaian pelanggan Fowley dapat dinyatakan dalam atribut baik, jelek, dingin, lucu, membangun, sikap positif, negatif, dan netral. 2. Reaksi-reaksi pelanggan dalam konteks afektif dan kognitif dapat berupa perasaan puas, tidak puas, senang, tidak senang, marah, ataupun sedih. Reaksi maupun penilaian atas stimulus dipengaruhi pula oleh perbedaan karakter individu.